Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang dijadikan Tuhan. Karena begitu banyak tuduhan atau tudingan dari luar sana yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Dan kemudian banyak orang Kristen yang agak kesulitan untuk menjawabnya. Dalam topik ini mari kita akan membahas hal ini. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kedatangan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus dan bagaimana dia mengalahkan iblis atau menghancurkan pekerjaan iblis dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya itu sudah banyak ditulis dalam Alkitab. Di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sudah sejak dahulu kala. Nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah banyak ditulis dalam Alkitab jauh sebelum kedatangannya yang pertama kali dalam dunia ini. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan, itu adalah pemikiran yang salah. Orang Kristen sampai detik ini tidak pernah berpikir demikian. Kalau ada orang yang beralasan bahwa mengapa Tuhan Yesus dijadikan Tuhan, padahal Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, itu juga pemikiran yang salah. Sampai detik ini, di dalam Alkitab tidak pernah ada satu orang pun nabi yang berkata bahwa akulah nabi. Jika ada seorang manusia yang mengaku-ngaku dirinya nabi dan menyebut dirinya nabi, pastikanlah bahwa itu bukan nabi, itu adalah nabi palsu. Dalam Alkitab, Musa tidak pernah menyebut akulah nabi. Abraham tidak pernah menyebut dirinya akulah nabi. Tidak pernah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh mereka, apa yang disampaikan oleh mereka, itu membuktikan bahwa mereka adalah nabi. Tanpa perlu mereka harus berkata, akulah nabi. Atau menyebut-nyebut dirinya nabi. Tidak perlu. Nabi Elia tidak pernah menyebut-nyebut dirinya nabi. Tetapi apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, itu membuktikan bahwa dirinya nabi. Jadi sekali lagi saya tegaskan berdasarkan Alkitab, jika ada seorang manusia yang mengaku-ngakunya dirinya nabi atau menyebut dirinya akulah nabi, dapat dipastikan itu bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah nabi palsu yang mengaku-ngaku dirinya nabi. Sama dengan Tuhan Yesus, tidak perlu Tuhan Yesus berkata akulah Tuhan, tetapi dari nubuatan yang ditulis dalam Alkitab, dari kesaksian para nabi dan para rasul yang hidup pada zaman itu cukup membuktikan bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang Kristen. Jadi tidak perlu harus dia mengaku dirinya Tuhan atau menyebut-nyebut dirinya Tuhan dan minta disembah, baru dia diakui sebagai Tuhan. Sama seperti seorang presiden, tidak perlu harus dia menyebut-nyebut dirinya presiden tiap hari atau mengaku-ngaku dirinya presiden. Akan aneh jika ada seorang presiden yang selalu menyebut-nyebut dirinya akulah presiden. Kelihatan aneh dan lucu, tapi dari apa yang dia kerjakan, tanggung jawab yang dia pegang, otoritas yang dia miliki, dari situlah kita melihat atau meyakini bahwa dia adalah seorang presiden. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dari karya-karya yang dia kerjakan selama dalam dunia ini, dari otoritas yang dia miliki, dari perkataan-perkataannya, dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang ditulis oleh Alkitab, disitulah kami sebagai orang Kristen meyakini dan sangat memastikan dan sangat mengimani bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kembali saya tegaskan, jika ada orang yang mengaku-ngaku dirinya nabi atau mengaku-ngaku dirinya Tuhan, dapat dipastikan itu adalah nabi palsu dan Tuhan palsu. Tetapi jika ada manusia yang dari pekerjaannya, dari perkataannya, dari otoritasnya, dari kekuasaannya, dia bisa mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh seorang nabi, dapat dipastikan dialah seorang nabi. Jadi dari manakah orang Kristen yakin bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang pertama, dari nubuatan yang ditulis oleh Alkitab. Yang kedua, dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama dalam dunia. Yang ketiga,
dari otoritas yang Dia miliki. Dia menjanjikan keselamatan, Dia menjanjikan hidup kekal, Dia menjanjikan kerajaan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Demikianlah penjelasan dari pemahaman sederhana. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Percayalah kepadanya, maka engkau akan diselamatkan baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga makin banyak orang yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.